Ya itu tadi, kalau jenengan melihat akhirat, kita ini kan terbiasa dengan terminologi kiai kuno gitu, wow. Bayangno kiamat itu dahsyat. Ini masalah-masalah prinsip ya. Kita ini tertipu oleh faham bahwa kita nanti takut Allah itu nunggu kiamat. Jadi sehingga yang kita khawatirkan sebenarnya nak mati sanggup ngopo ini udah usah khawatir. Nak aku wedi tenan mbek pengirannya mulai sekarang, mulai detik ini. Nah, ini bener Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nak gawe ukuran ibadah itu ekstrim. Antak budawah ka'annaka taroh. Berarti wong NU dosa kabeh. Kanjeng Nabi ge ukuran antak budawah ka'annaka taroh. Sekarang juga kalau kamu ngibadah ning Allah seakan-akan kamu melihat Allah, ka'annaka Allah. Setiap saat ketika kita ibadah iku ubudillah ka'annaka Allah taroh. Kamu harus yakin seakan-akan melihat Allah. Berarti kita ndredeg mulai saiki ora usah ngenteni kiamat, ora usah ngenteni meneh mungkar nakir. Wedi nggih Jawa nyerang mungkar nakir. Ini kuburan wis dhewean cewekal mungkar nakir dari siunge sakmu ini. Guwadane sakmu ini. Malaikat mungkar nakir malaikat paling ra mutu, ora paling ora penting. Malaikat paling sering dinyak mudun ya malaikat mungkar nakir. Ah mudune wani ngenyek, teng talken-talken nak mesti ngoten. Idza ja'aka malakani falais ijaka walayur hibaka. Wis wae terus akhire fa innahu abdun min abdillah wa khalqun min khalqillah kaya kowe. Mudun ku ya nakalan, bar cerita jare malaikat mungkar nakir udah sak. Pokoke serba ngeri, serba dah. Lah iki aja ndredeg, aja gemeter. Iku ya fa innahu khalqun min khalqillah. Iku ya makhluk kaya kowe. Jare gagahe beda jebule dinyak fa innahu khalqun min khalqillah. Lah wis darani makhluk mulai awal ya kandhani ora usah piye-piye. Kita ini kan paradok. Di satu sisi diceritani mungkar nakir sungai sakmene-mene, gadane sakmene-sakmene ben wong wedi. Jebule engko diarani kowe aja wedi, mergo iku ya falkon sing sing dimaksud itu piye? Itu kan maksudnya piye to, Mbah? Nah cara kula ya mungkar nakir biasa mawon mungkar nakir, malaikat ridwan, malaikat cara kula biasa-biasa mawon. Wong kula misale bayangno mati kok malaikat mungkar nakir biasa-biasa mawon kula niku. Ya man anta niku. Mane yo piye? Mane ge Jawa kesuwe mari kadang mondok rong alim boyong terus fatwa mari perkara. Mondok mau ngopi mulai tetep fatwa kan dijelok iki. Akhire fatwane ora karu-karuan. Wadang ngomong B ngomong C gak tau konsis. Dan ruwet kabeh. Rumus ilmiah iki Jawa ruwet. Untung jak nek kiai kaya kula niku sing iso nglurusno. Ya itu tadi, kalau jenengan melihat akhirat kita ini kan terbiasa dengan terminologi kiai kuno gitu, wow. Bayangno kiamat itu dahsyat. Bayangno ba'at nggih dahsyat, hisab dahsyat. Ya memang dahsyat, namanya kiamat bumi gonjang-ganjing ya dahsyat. Tapi sebetulnya kedahsyatan sejati itu dimulai dari sekarang juga, saat ini juga. Yaitu kedahsyatan zikrullah, idza zikrullah wajilan qulubuhum. Begitu terus. Sampai Allah nyifati Quran nggih ngoten. Allahu nazzala ahsanal hadis kitabam mutasyabihan masaniyah taqsa'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Allah itu menurunkan satu kitab ini ku Quran sing wong-wong wedi ning pangeran mesti taqsa'ir. Atine begidik. Ndredeg. Kula nu hafal Quran iki mboten nate kuat maca Quran khatam. Mulai riyen jan kula paham. Kula mulai kelas lurus sanawi wis, Pak. Itu memang enggak kuat. Itu ada ulama ceritanya Imam Ghazali. Itu ada ulama besar dulu itu banyak. Saurip-uripe ora tau khatam Quran. Malah sing ora tau maca Quran blas pirang-pirang. Gager buka itu terus ndredeg. Lah kowe ora maca mergo males. Mergo SPKI itu utekis kapitalis. Utekis kapitalis. Pamane bar mergawe rugi aduh wis malah. Qur'ane wis dienggo jimat. Quran ning kiai Jawa iku wis ora kaya fungsi Quran sing taksair lho. Qur'ane iku wis disekat-sekat. Yasin nggo wong mati. Oh. Waqiah nggo urusan rezeki. Sing marahi sapa di sini.
Padahal ndelok artine waqi'ah idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha hadiba khafidu. Ora masalah kiamat idza rujjatil ardu rajja wa busatil jibalu basa. Oh kan ya ora ono apa hubungane mbek dhuwit. Tapi kadang terkenal. Yasin nggih ngoten. Yasin itu termasuk ayat Quran sing di situ awal Nabi dikendak wong Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal bahwa kamu Muhammad itu utusan ala siratim mustaqim. Jadi gamane Yasin itu nuansanya itu misi bekali Nabi untuk dakwah. Tapi ora janjian sak juwa sepakat Yasin nggo wong mati. Waqiah nggo urusan rezeki. Takoki hadise ora ngarep. Mbok sing tau mondok Mekah takoki ora. Bila perlu malah ngritik. Iku dhaif mbah mau nduk mbah. Ya pancen ana hubungan. Ya itu tadi ya. Kita diam-diam itu ya di versi dewe. Cuma ya orang anti kok ada lah, memang masih ringan. Diam-diam gini udah aliran kepercayaan kan. Orang anti kok ada Islamia, tapi versi kita ini sebenarnya sering-sering gaya versi diam. Orang janjian kembar. Ya kok sendakepe wong NU. Mesti miring ya, nyekeli. Nyekeli gawe bekase Nabi Adam sing jare ilang perkara dinggo Hawa. Ngono iku ora janjian lho. Lalu sama hubungane nek diwujubno ning sendakep. Sampeyan delok teng kitab-kitab fikih sing ageng mboten sendakep wis standar mawon. Wadian napa qabidon ya daul yusra biyadihil yumna terus tahta sodri kadza wae ora ana kriteria kaya versi ke Jawa. Semiringe dhewe-dhewe ana sing ya itu tadi kita diam-diam itu punya fantasi ya, agama itu punya fantasi. Kan kalau bolak-balik matur, kalau berkali-kali kalau seminar di Jogja itu kelemahan agama itu satu, agama itu punya fantasi dan fantasi ini yang melahirkan faham. Misalnya Allah Rasulullah cerita tentang jihad, damu syuhada, betapa indahnya damu syuhada, kayak begini. Terus orang berfantasi bahwa untuk cepat masuk surga dan sebagai damu syuhada harus berjuang yang berbau-bau darah. Sehingga banyak dalam Islam di Pakistan, di Irak sampai ke Indonesia piyambak, banyak Islam yang cara berjuang itu melibatkan darah karena dia mulai awal lebih mencintai cerita-cerita tentang damus syuhada. Sehingga dia membayangkan Islam yang keras, Islam yang disiplin, yang perang, sehingga dia cepat mati syahid terus mlebu swarga lewat damis. Memang itu benar, artinya bahwa damu syuhada terhormat itu benar. Tapi apa betul metodenya, kefiahnya terus kayak itu? Itu ya fantasinya sendiri. Sama seperti kita wong NU. Wong sing maca kalimat thayyibah dakhalal jannah, mangko la ilaha illallah dakhalal jannah. Wah, akhirnya penting kalimat thayyibah. Ning omah yo gedhek-gedhek la ilaha illallah, engko tahlil yo gedhek-gedhek la ilaha illallah. Kita tidak sadar bahwa untuk mempertahankan la ilaha illallah secara syariat itu butuh kompetisi syariat. Misalnya untuk syiaruddin kita butuh masjid yang bermenara. Karena mulai Rasulullah sampai sekarang semua ulama fatwa menara masjid termasuk penting karena untuk syiar. Untuk mempertahankan kalimat thayyibah kita butuh generasi. Generasi butuh pendidikan. Pendidikan butuh sarana prasarana kayak gedung, kayak guru, kayak apa. Artinya andaikan kita merunut secara secara konkret, itu tentu kita tidak akan menggedek-gedek la ilaha illallah gitu. Kita sediakan betul sarana untuk mengawal la ilaha illallah ini aman. Amannya la ilaha illallah kayak apa? Selain kita sendiri melakukan, bahwa itu kita tanamkan secara akidah sampai ke zuriyah kita lewat proses pendidikan, proses pengajaran. Artinya andaikan kita mau objektif, niku mboten ngarah kita hanya fanatik sementing wiridan Allah ping 100, ping 1000, ping 10. Kita tidak akan menyebut jumlah. Karena dibalik itu semua yang penting adalah mengawal la ilaha illallah minna dari kita sampai ila dzurriyyatina. Sama seperti nabi-nabi dulu ketika mau wafat, mata buduna min ba'di. Cung, aku pe mati. Sing tak takono mok sitok, mata buduna min ba'di. Terus kalau nak budu ilaha ka ilaha abaika. Mbon apa kula jamin bahwa kita ini pasti menyembah Tuhan yang Bapak sembah. Lagi ayam nabi-nabi dicek terus mati ayam. Artinya untuk mengawal la ilaha illallah tidak mudah. Kita butuh zuriyah, butuh generasi penopang. Zaman Rasulullah juga butuh sahabat. Sekedar ngamankan la ilaha illallah.
Tapi kita atas nama tradisional la ilaha illallah kita warisi secara jimat. Nak maca 100 lagi tolak bala. Nak 200 plus jembari rezeki. Modele kok ana paket plus kayak marketing. Modele kan ijazah terus agama kayak iklan, kayak marketing. Nah kok tambahane sing ketara sesat. Apa meneh nak liwat sanatku. Iku mursid ketara di kepentingan. Apa meneh nak sanate via dekne luwih mandi. Sanate sanat mutasil, sanat mutabarrah, buah suwe. Tapi sebetulnya tidak sesederhana. Akhirnya orang fantasi sendiri. Sementing wiridan daerah kok sebanyak-banyaknya secara jumlah. Ya begitu terus. Nah, agama itu selalu melahirkan fantasi-fantasi itu. Sama seperti orang yang misalnya mau hadis, ad-dunya mataun wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Terus wantri kiai rebutan golek wanita sholihah. Gebung bojone ngamen ngecewakno rawabine, urung pati sholihah, pegat rabine lah. Roba rabi pegatan terus mergo dedalih sedang berburu al-mar'atis sholihah. Ya malah sesat meneh. Utawa santri rabi-rabi mergo amen golek mar'ati sholihah pacare ra tau sholih. Gelem mbok pacare bukti ra sholihah kan. Wong gelem ojo. Lah santri ku ya bento. Dekne iku pacar santri, perkarane golek sholihah tapi gelem pacaran terus iki wis ra pati sholihah to. Mergo nek sholihah tentu menolak pacaran. Nah, modedane kan nak menonton itu kan go versine dhewe. Yo, ya malah tuh salih kan butuh rajul saleh. Kowe saleh sih. Malah tuh salih ora salih ora penting. Ya itu tadi. Setiap pesan agama itu akan direspon secara fantasi. Harusnya tidak begitu. Khitab agama itu direspon secara hakikat. Artinya secara keseriusan hati. Udkhulu fisil min apa? Kafa. Kita ini enggak selalu merespon agama ini dengan yaitu dengan fantasi. Misalnya Rasulullah ngendikan wajah itu bi'amalikum. Wah jihad tuh gak iso tanpa duit. Terus di fantasi dhewe. Ono sing fantasi ini penting kerja sik, mulang semben. Wah, bareng kerja tenan iki kedonyan tenan. Orang balik mulang alumni pondok ora balik mulang balike kedo. Asline perkara fantasi agama sajane awale ora iso berjuang tanpa duit. So akhire kerja tenan. Sing enak sing kiai kedua iku model agen. Berjuang ora iso tanpa duit. Duit ora iso tanpa proposal. Oh. Terus akhirnya nganggo jalur proposal. Ana ketiga kiai berjuang kudu nganggo duit. Duit sing duwe wong sugih. Akhirnya ngatok mbek wong Lah versi ketiganya ini kan sebetulnya sudah khoyali, sudah fantasi-fantasi yang diciptakan pemeluk agama. Tapi itu sebetulnya tidak pernah bagian dari agama, itu fantasinya sendiri. Allah tetap menghentikan standar wajah itu ya bi amalikum manfusikum, bahwa berjuang itu pasti melibatkan harta kita dan diri kita. Titik. Nah, cuma suratul masalah, maksudnya harta kita itu apa? Itu terserah masing-masing. Sing jelas yang mesti diridani Allah ya bi amalikum, duwe tenan niku. Ya ora duweke wong liya sing maklare kowe kok. Wong cara teori nahwu amwalikum amwal idhofaningkum. Idhofa nak arali taksis ya milki berarti ya duwe Nek milki ora napa?